Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, dakwah itu tugas yang mulia, penting dan dibutuhkan. Saya sebut tugas mulia karena dakwah itu melanjutkan tugas Nabi. Terus, dakwah itu penting karena mau mengubah orang dari keadaan yang apa adanya kepada yang seharusnya, dan dakwah itu dibutuhkan. Semua orang baik membutuhkan dakwah, apalagi orang yang belum baik. Dakwah itu harus kita lakukan. Kalau kita melakukan tugas dakwah, maka kita memperoleh nilai keutamaan yang besar. Kata Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia memperoleh pahala dari amal orang yang melakukan kebaikan itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu yang sangat penting untuk kita berdakwah adalah berdakwah dengan tulisan. Dakwah ada yang lisan seperti khutbah, ceramah, tapi juga sangat penting dakwah dengan tulisan. Para ustadz, para dai, para mubalik, para ulama harusnya menuangkan ilmunya dalam bentuk tulisan. Kalau dakwah itu dituangkan dalam bentuk tulisan, maka orang bilang ada keabadian, langgeng pesan-pesan dakwah itu. Bahkan si ulama ini sudah meninggal dunia, tapi kita masih bisa belajar kepada si ulama itu. Saya menyebutnya dengan dakwah kepada almarhum, belajar kepada almarhum. Orangnya sudah meninggal, tapi kita masih belajar kepada almarhum itu. Kita masih bisa belajar kepada Imam Ghazali, padahal sudah berabad-abad beliau meninggal. Kita bisa belajar kepada Imam Nawawi, kita bisa belajar kepada Buya Hamka, kita bisa belajar kepada Sayyid Qutb, dan seterusnya. Tapi kalau si ulama tidak menulis, ya saat dia wafat, berakhir begitu saja. Nah, saya suka menulis, apa saja bisa ditulis, yang ringan-ringan, yang sederhana, keseharian, pesan-pesan pendek, semuanya bisa ditulis. Kita bersyukur ada media sosial, kita bisa tulis, sampaikan pesan-pesan dakwah melalui media sosial. Lalu saya kumpulkan, catatan-catatan itu saya kumpulkan. Jadilah misalnya buku catatan ringan. Ini tulisan-tulisan pendek yang saya sampaikan melalui media sosial. Di sini juga ada tentang tips menulis. Ada beberapa poin tentang tips menulis. Menulis itu menuangkan isi hati dan buah pikiran. Kita punya hati, tuangkan dalam bentuk tulisan. Kita punya pikiran dan kita berpikir mestinya ada hasilnya. Maka kita tuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan, menuangkan isi hati dan buah pikiran. Jangan katakan kita tidak punya ilmu, kita punya banyak ilmu, kita bisa tulis ilmu itu. Nah, kalau kita menulis, maka kita mendapatkan waktu untuk kita manfaatkan. Kita bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Kita bisa menuangkan ilmu yang kita miliki. Luar biasa. Oleh karenanya, menulis itu sebenarnya gampang. Karena dia seperti merangkai bunga. Bunganya sudah ada, tinggal dirangkai. Lalu kalau bunga sudah dirangkai, dia punya arti. Kita punya isi hati, kita punya buah pikiran, rangkai dengan kata-kata. Kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alenia. Nanti alenia demi alenia jadi satu artikel, jadi satu bab, lalu jadi satu buku kalau sudah banyak. Oleh karenanya, jangan katakan saya tidak bisa menulis. Susah memulainya Pak Ustadz. Tidak ada yang memulainya gampang, itu apa saja. Maka kalau kita merasa susah memulai sesuatu, lalu kita tidak pernah memulainya, ya nggak pernah hilang kesusahan itu. Jadi mulai saja.
tulislah apa yang bisa ditulis. Kalau kita mendengarkan khutbah, itu kan bisa kita tulis kesimpulannya. Saya ajarkan dalam pelatihan menulis. Alhamdulillah pelatihan menulis saya selenggarakan sudah 9 kali. Saya bilang, para peserta, bikin buku judulnya kesimpulan. Bagaimana itu Pak Ustadz kesimpulan? Kan mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, tulis kesimpulannya, lalu kumpulkan satu halaman, satu kesimpulan, satu halaman, satu kesimpulan. Wah, itu 52 khutbah setahun. Jumat, 2 khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Itu kesimpulan luar biasa kalau ditulis. Dan itu nanti jadi rujukan para ustadz yang lain. Jadi apa saja bisa ditulis. Maka di buku ini saya menulis macam-macam yang mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi. Jadi menulis itu tidak susah kalau kita mau memulainya. Yang susah adalah kita tidak punya niat untuk menulis, karena nggak punya niat, nggak punya motivasi. Karena nggak punya niat, nggak punya motivasi, apa yang mau ditulis? Nah, penting buat kita memulai. Sekarang mulailah. Kalau ada kesulitan, hubungi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.